Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gua. Salah opening. Halo teman-teman, gua Obay, gua seorang guru swasta dan sekarang sedang mencoba untuk menjadi konten kreator yang memfokuskan dirinya di bagian storyteller. Oke teman-teman, hari ini gua ingin cerita sedikit tentang kebiasaan ataupun habit. Tapi sebelum itu, gua minta maaf dulu karena kemarin, tepatnya di hari Rabu, gua nggak ada upload konten sama sekali. Bahkan hari Selasa kayaknya nggak upload ya, 2 harian kayaknya. Dan baru sempat hari ini untuk buat sebuah video lagi. Tapi teman-teman, ini adalah hari ke-12 ataupun ya hari ke-12 bahkan atau ke-13 gua memulai journaling. Tapi ada beberapa hari yang memang gua itu bolong dalam melakukan hal tersebut. Ya entah karena banyak hal sebenarnya kenapa gua gagal melakukan itu. Ya, mulai mungkin dari yang pertama karena gua capek, ya, karena ya setelah kerja gua seharian dari pagi sampai menjelang sore itu ya di satu lembaga, yaitu sebagai seorang guru swasta. Kemudian gua juga ketika pulang ke tempat kerja gua yang kedua, ya di mana tempat kerja yang kedua gua ini menyediakan tempat tinggal. Di situ gua juga ngajar lagi dari sore ya sampai menjelang maghrib. Nah, tentu itu membutuhkan banyak effort teman-teman dan tenaga, bukan cuma tenaga sih sebenarnya yang terkuras, tapi mental juga terkadang ya ikut ikut terkuras. Karena gue sudah bilang pada video sebelumnya juga sebagai guru juga itu yang paling banyak makan energi teman-teman. Oke, jadi di video kali ini gue ingin menceritakan tentang habit ataupun kebiasaan yang sudah rutin untuk lo lakukan 1 sampai 2 bulan bahkan 3 bulan teman-teman. Ya, gua udah mulai membaca buku itu udah dari tahun lalu teman-teman, tahun 2024 di bulan-bulan 8 kayaknya udah gua mulai. 9, 10, 11, 12. Di bulan 12 gua karena ada UAS ataupun iya ujian akhir semester ganjil, jadi gua fokus ke situ dan gua lost di situ ataupun kehilangan habit itu selama beberapa hari. Nah, meskipun gue udah merutinkan sebuah habit ya selama kurang lebih 3 bulan, kata orang ya itu udah menjadi gaya hidup lo. Iya benar, gaya hidup lo. Tapi ada kalanya ya sesuatu yang udah biasa kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan kembali. Entah itu karena kita ya mungkin sibuk ataupun apa, ya ada hal-hal lain di luar faktor yang nggak bisa kita sangka bahwa hal itu akan terjadi. Sehingga habit-habit yang sudah kita tumbuhkan ya selama kurang lebih 3 bulan, 2 bulan itu akhirnya terhalang untuk kita lakukan. Ya istilah lainnya bolong ataupun ya kita nggak ngelakuin itu. Dan teman-teman harus tahu bahwa itu adalah hal yang normal dan wajar. Meninggalkan sebuah habit yang sudah konsisten kita lakukan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari bahkan, ya. Tapi di dalam buku Atomic Habit gue pernah baca karya James Clear. Teman-teman pasti tahu buku itu sangat bagus banget ya di buku Atomic Habits. Ketika kita melakukan sebuah sebuah kebiasaan baru dalam hidup kita, ya, dan sudah menjadi gaya hidup kita, dalam artian lu udah melakukannya cukup lama dalam rentan waktu yang panjang, 1 bulan mungkin ya atau 2 bulan. Dan ketika lu meninggalkan hal tersebut itu adalah hal yang biasa saja. Tapi di buku Atomic Habits, jangan sampai lebih dari 2 hari. Itu kata James Clear. Jangan lebih dari 2 hari lu tinggalkan
habits tersebut. Gua sendiri ya, di dalam 1 minggu itu mungkin cuma 5 hari gua baca buku, teman-teman. Sekarang ya 5 hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu gua udah kayaknya nggak udah jarang baca buku. Kalaupun ada, palingan ya cuma 1 sampai 2 halaman aja. Biasanya gua baca sampai 10 halaman, 15 halaman per hari kan. Nah, di Sabtu Minggu itu kadang gua nggak baca atau ya baca paling ya, tapi nggak sebanyak yang di hari-hari biasanya. Dan itu wajar dan normal, teman-teman. Begitu juga dengan journaling, ya. Meskipun gua baru melakukannya beberapa hari, ya 12 hari bahkan 13 hari sama hari ini, ada 2 hari di mana bukan ya satu hari teman-teman. Di tanggal berapa gua lupa di sini, gua lihat dulu ya. 8 ada, 9 ada, 10 ada. Nah, di tanggal 11 gua jebol, ataupun ya gua nggak ngelakuin itu. Gua nggak journaling. Karena di tanggal 11 itu ya tepatnya di hari apa? 2 hari yang lalu ya. Kalau dihitung dari tanggal sekarang tanggal 13, gua rekam video ini dan gua upload nanti siang. Nah, di situ gua di tanggal 11 itu gua capek banget banget, teman-teman, sumpah. Tapi ya terkadang meskipun capek seperti itu, seharusnya gua memaksakan diri gua untuk bisa menulis, untuk bisa journaling lagi. Bahkan ada waktu sebenarnya untuk journaling, tapi gua nggak melakukan itu. Gua melakukan hal lain ya, karena di hari itu gua capek banget, pikiran gua juga mumet banget. Gua nggak menuangkannya ke dalam tulisan di hari itu, tapi gua menuangkannya ke sebuah game, ya Mobile Legend. Itu yang gua lakukan di tanggal 11 itu. Dari jam berapa ya? Dari jam 11 atau jam 10 sampai jam 12.30. Gila nggak tuh? Untuk ngegame aja, untuk menghilangkan rasa suntuk, rasa stres yang gua alami di hari itu, sampai segitunya gitu. Tapi ya is okay lah. Gua rasa itu cara terbaik kita untuk manajemen stres. Ya, jadi teman-teman kalau di luar sana kalau ada misalnya stres ataupun ya mentalnya sedang terganggu, gua sarankan teman-teman untuk mengobatinya dengan cara apapun itu. Meskipun ya teman-teman harus misalnya main game seharian atau eh, tidur seharian ataupun makan yang teman-teman mau, lakukan aja ya. Stres itu bahaya banget. Gua bersyukur ya teman-teman, di satu sisi kepribadian gua ini ketika menghadapi sebuah stres yang memang membuat kepala gua berpanas, pikiran terus gitu kan, sampai gua gimana ya, gimana ke depannya. Meskipun gua terkadang udah tahu bahwa sesuatu yang berada di masa depan yang kita belum tahu bagaimana ke depannya, bagaimana ke depannya, itu kita nggak perlu memikirkan hal tersebut karena ya Allah Subhanahu wa taala udah menentukan itu gitu. Tapi ya itulah, terkadang otak ini susah untuk diajak berpikir seperti itu. Justru dia masih memikirkan hal tersebut berkepanjangan, berlarut-larut. Nah, bersyukur gua karena gua nggak memilih untuk mendekati hal yang buruk-buruk gitu untuk menghilangkan itu. Ya mungkin kalau di luar sana ada yang mabok lah, ya, ada yang main judi lah, ada yang mungkin ya minta mau apa namanya, eh sama perempuan lah ataupun pesen cewek dan lain sebagainya. Gue bersyukur nggak melakukan hal itu gitu. Gue lebih memilih untuk ya memulihkan pikiran gua ataupun pergi dari pikiran gua itu yang overthinking di setiap hari di hari itu dengan sebuah game Mobile Legend. Sederhana sih, tapi ya itu udah bagi gua udah cukup gitu. Karena udah ketika gua udah main Mobile Legend,
Apa yang gua takutkan, apa yang gua pikirkan di hari itu, gua udah hilang gitu aja, tak. Mungkin di sini ada yang sama, bagaimana memanajemen stresnya, ya. Tap nggak mesti game, tapi hal-hal yang, eee, hal-hal lain yang kalau teman-teman lakukan itu, teman-teman nggak akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Rugi sih memang membuang-buang waktu, tapi nggak apa-apa, worth it lah daripada teman-teman, mencoba hal lain yang mungkin itu hal tersebut bisa merugikan teman-teman, kayak mungkin merokok atau dan sebagainya, mabuk-mabukan, main judi dan mungkin bermain perempuan, ya itu yang harus teman-teman tahu. Dan di tanggal 11 itu memang gua nggak melakukan journaling. Bahkan di hari itu juga gua nggak belajar copywriting dari kelasnya, bahkan hari ini juga gua nggak belajar, tapi gua di hari ini, ya di tanggal 12 kemarin maksud gua ada gua udah mulai journaling lagi. Meskipun ya gua cuma dapat satu halaman aja, karena gua tulis di situ gua maunya cuma satu halaman aja. Cerita hari ini, inti-intinya aja gua bilang kan, dapatlah gua satu halaman. Dan di situ juga gua udah memulai untuk menulis konten lagi, dan kedepannya mungkin konten itu akan lebih powerful engagement ya, meskipun gua harap seperti itu ya. Meskipun editannya mungkin belum seberapa, tapi I think I will do my best. Lo harus melakukan yang terbaik untuk diri lo sendiri. Mungkin segitu dulu untuk konten storytelling hari ini, apa yang gua rasakan hari ini. Terus untuk kalian yang mungkin berada di fase yang sama, ya sebagai guru swasta, switch karir, kepikiran untuk switch karir dan yang lain sebagainya, you are the best. Tetap lakukan karena lo pasti bisa ngelakuinnya. Lo pasti bisa ngelewatinnya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 6:05. Hari ini gue take kontennya pagi di tanggal 13, biasanya gue malam. Tapi hari ini gue pagi take konten ya sebagai ganti biar gue nggak tidur lagi. Ingat teman-teman, dalam hidup tidak akan ada yang berubah kalau tidak ada yang diubah. Jadi, kalau memang teman-teman sedang di saat ini berada di fase itu, contohnya mungkin guru, kalau gue sebagai guru swasta gaji terlalu sedikit, gue rasa ya mencoba keberuntungan lain untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, itu harus teman-teman lakukan sih. Ya seperti gue tag konten, meskipun ini editan yang paling simpel, konten paling simpel. Oke, see you in the next time and in the next video. Go bye, stay creative.